Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo, dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Jojo, hei selamat pagi, kawan Wensi. Waktu na cuci-cuci. Baguslah, seperti biasanya. Baiklah, jangan pernah mencobanya. Aku membuatnya untuk tamu. Tapi tamu siapa Ani? Sudah tidak ada lagi yang mengunjungi kita. Seandainya kita punya cucu. Hei Ani, apa masih ada roti bagel di dapur? Apa punyamu sudah habis? Enak sekali. Dan dia takkan tahu akulah yang makan semua bagelnya. Oh, lihat itu. Aku tidak ingat mengkotor roti bagel sebesar itu. Aneh sekali. Oh, lihat jamnya. Aku harus kembali bekerja. Siapa makhluk kecil merah muda itu? Kenapa kalau aku lempar batu ke air, lingkarannya jadi menyebar? Ani, seseorang melempar batu ke kolam tanpa alasan yang jelas. Dia mungkin tak ada kerjaan lain. Ajak dia ke atas untuk makan kue. Mana kueku? Aku akan memberinya roti bagel ini saja. Roti bagelku. Batu yang aneh sekali. Ya ampun, mungkin dia jatuh dari bulan seperti aku. Hati-hati kalau terbang. Cari kerjaan? Dasar pengganggu berdemum. Aku penasaran, apa aku bisa melebarnya kembali ke bulan? Halo, Oh, tidak. Si pelempar batu mengejarku. sungguh, ya ampun. Lempar batu. Dia mengejar kita. Pertama aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat. Lalu apa? Dia mengejar kita. Kau dengar itu? Itu Monzi. Ayo. Jangan naik ke sana. Turunlah. Aku akan menyelamatkan Ani. Apa yang terjadi, nak? Tunggu Ani. Satriamu yang bergaris-garis akan menyelamatkanmu. Itu dia. Apa, nak? Jangan ganggu dia. Aku seorang jenderal. Ya kau benar, sayang. Itu bisa menghadang monsternya. Monster apa yang kita hajen? Si pelempar batu. Selamatkan diri Si kalian. pelempar batu. Aku tidak akan pernah mengerti yang ada di dalam kepalamu. Tidak ada yang mengejarmu. Keluarlah. Tidak ada monster. Muka pintu ini. Sayang, buka pintunya. Biarkan tamu kita masuk. Tamumu. Lepaskan dia. Halo, semen kalian datang. Halo, hai, halo. Siapa nama kalian? Aku Nenek Ani, dan ini Jenderal Stinga. Siap melayani. Aku Muzi. Aku lebah bulan. Benarkah? Kami juga lebah. Mungkin kita bersaudara. Kau seperti cucu. Seperti cucu. Ya, kenapa tidak? Hei, sekarang kau punya kaki nenek. Nenek. Kakek. Kau tertukar. Monzi mungkin salah menyebut nama mereka, tapi semua terlalu senang untuk permasalahkan. Joti, hai. Oh, hai. Selamat pagi.
Skip, lihat. Indah kan? Ya, bagus juga. Tapi kenapa kamu mematik semua daun dari pohon-pohon ini? Enggak kok. Aku menemukannya tergeletak di sini. Tambah lagi biar dapat banyak. Ayo. Ya, kita bakal kenyang banget. Jadi, kalian pelakunya. Kenapa kalian ini? Dasar perusak. Kita tidak memetiknya. Daunnya jatuh dengan sendirinya. Jatuh. Kamu dengar itu? Apa itu? Ini tidak bagus. Pohon ini sakit. Dasar dokter-dokter pohon. Apa yang lucu? Kemarin hujan seharian, dan pohon malang ini masuk angin. Buku ini punya informasi soal masuk angin. Mari kita lihat. Terapi bekam, cara membuat pohon hangat dan nyaman. Dan, banyak madu. Dengarannya bagus. Ayo pergi. Kamu mau minggat ya? Tidak. Kami akan membantu pohon yang masuk angin ini. Ngubatin pohon. Obat yang menjijikan? Huek. Komres, bekam, semuanya terdengar menjijikan sekali. Sini biar aku bantuin. Jangan mendekat. Sekarang pohonnya akan terbungkus rapat dan hangat. Sekarang, keadaannya bisa membaik. Tapi kamu belum memberinya pengobatan yang paling penting. Pengobatan apa yang kalian bicarakan? Linda bisa jadi pengobatan yang bagus. Apakah itu akan berguna? Oh, tentu saja. Kurasa kita harus minta bantuan Linda untuk pohonnya. Opsi, itu gampang sekali. Jangan sekarang waktunya makan yang enak-enak. Doningan madu sangat enak. Hei, ada apa ini? Cocok sekali untukmu. Menyebalkan. Ayolah. Kalian menghina kegunaan medisku. Pergi sana. Kalian menipu kami. Linda tidak bisa mengobati pohon yang sakit. Kalian hajangan kami pergi supaya bisa menghabiskan madunya. Maafkan kami, teman-teman. Kenapa kalian marah sekali? Teman-teman, kami ini dokter pohon. Dan mereka merusak semua obat kami. Tolong bantu kami. Kami benar-benar minta maaf. Tolong lepaskan mangkuk-mangkuk ini. Jangan bantu. Mereka pantas mendapatkannya. Pikirkan tentang pohon malang itu. Soal itu. Kenapa kalian berpikir pohon itu sakit? Semua daunnya berguguran. Skip dan Doti. Pohonnya tidak sakit. Justru sangat sehat. Ini beralam musim gugur saja. Ketika musim gugur tiba, daun-daun berubah kuning dan merah lalu berguguran. Aku baru saja melajarinya sendiri. Daun-daun di pohon akan kembali pada akhirnya. Tak lama lagi, musim semi akan membawa daun-daun hijau yang baru dan cerah untuk kembali menutupi dahan-dahan pohon. Iya, anak-anak. Bro, aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Opsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Popsi, ini bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu.
Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Akulah warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah. Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur porcini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua peri-peri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning. Tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh, Monzi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antiken, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie. Kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua kuman kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Annie menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Hei, kalian sedang apa? Begini. Kami ingin punya meja tambahan untuk di pantai. Kami pikir bisa pakai batu ini, tapi kami tak bisa memindahkannya sendiri. Kami bisa membantu kalian kalau mau. Oh, wow! Kalian sama sekali tidak kesusahan. Kami bahkan tak bisa menggesernya. Tentu saja. Laki-laki memang lebih kuat dari perempuan. Begitu rupanya. Berarti menurutmu perempuan itu lemah? Tidak. Tapi kalian selalu butuh bantuan mengangkat barang. Keranjang ini contohnya. Ini berat. Tidak mungkin. Tidak apa-apa. Kami sama sekali tak keberatan membantu kalian, para gadis. Menurutku dia benar menganggap perempuan itu lemah. Aku juga. Kita harus buktikan kepada mereka kalau kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan mereka. Kita bisa mengatasi ini sendiri. Yeah. Awas. Wibi. Hai teman-teman. Hai. Kenapa kalian seperti itu? Tidak apa-apa. Kami hanya mau kasih pelajaran ke beberapa orang bahwa orang lain mungkin tak lemah sama sekali. Orang itu adalah kalian. Dan lainnya adalah kami. Aku lihat kalian sedang main bola. Bola kami ikut main juga. Pasti akan seru. Benar, Ari? Benar. Awas. Terus. Ellie, kau harus pukul lebih keras lagi. Seperti ini.
Ellie! Kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Beri dia ruang. Dia bisa bangun sendiri. Dia tak butuh bantuan sama sekali. Benar kan? Dodi, aku punya ide. Kalian mau main bulu tangkis dengan kami? Entu. Ayo main bulu tangkis. Bagaimana jika laki-laki melawan perempuan? Lihat kan, kami baik-baik saja. Dan kami hanya berdua melawan kalian bertiga. Nikmatilah mengambil sotoko itu dari semak berduri. Tidak masalah. Aku bisa mengeluarkannya. Kau terjebak. Tidak. Ini cuma trik yang aku tahu. Kadang memang butuh waktu yang lama. Tidak apa-apa. Nanti kita kembali lagi mengambilnya. Kita bisa main layangan saja kalau mau. Kulasa begitu. Jangan coba-coba membantu kami. Benar sekali. Kami bisa sendiri. Ali, lihat ini. Layangan kami lebih tinggi dari kalian. Dia tersangkut di pohon. Pegang yang erat. Aku akan perbaiki. Oh, ini bukan apa-apa. Biar aku geser dulu dengan ini, Den. Ini dia. Jangan kalian coba untuk menolong kami. Semua masih terkendali. Benar kan, Eli? Iya. Tunggu. Sedikit lagi. Tidak. Pegang yang erat. Sepertinya aku tak kuat. Kalian. Kami datang. Tetap pegang yang erat. Kalian baik-baik saja. Aku menahannya sebisaku. Ya tentu. Sepertinya terkadang kita memang butuh bantuan. Semua orang butuh bantuan. Monzi benar. Meminta bantuan bukan berarti kalian lemah. Aku akan membantu. Kapan saja. Setelah kejadian itu, para gadis sadar meminta bantuan bukanlah tanda kuat atau lemah. Dan persahabatan yang kuat lebih baik daripada otot yang kuat. Siapa di sana? Skip. Aku bukanlah Skip yang biasa. Aku detektif. Siapa? Detektif. Aku menyelidiki kejahatan. Tunggu. Maksudmu ada kejahatan di hutan ini? Skip, belum ada apa-apa. Tapi aku awasi semuanya. Kalau terjadi sesuatu. Skip, kenapa kau perhatikan aku seperti itu? Kau tak menuduhku penjahat, kan? Siapa saja bisa jadi penjahat. Kau benar. Tidak ada penjahat di hutan ini. Aku hanya sangat ingin jadi detektif hebat. Apakah itu permintaan yang terlalu berlebihan? Geografi. Wibi, Maaf, aku melakukan ini untuk Skip. Dia akan punya kesesungguhan untuk dipecahkan. Baiklah, bahasa Inggris sudah selesai. Hari ini TRPR Geografi. Jadi lanjut matematika. Skip. Cuma tembak. Seseorang di hutan telah lakukan kejahatan dan kau harus selidiki. Ayo. Wah, Hei semua. ada apa, Wibi? Jadi? Apa? Ada masalah. Ada banyak PR yang harus dikerjakan. Cuma itu. PR-nya susah. Semuanya baik-baik saja. Ya, aku selesaikan PR bahasa Inggrisku. Sekarang aku mengerjakan matematika. Dengar, Munzi, aku harus belajar. Kau semua tak kehilangan apa-apa. Tidak. Seperti buku-bukumu. Mungkin. Apa ada bukumu yang dicuri? Misalnya, seperti buku geografimu. Semua bukuku di sini. Ini kejahatan nyata yang harus kau pecahkan. Ini benar-benar misteri. Lihat. Wah. Jadi apa yang hilang?
Semua cat emasku menghilang. Dan di mana terakhir kali kau lihat cat emas yang dimaksud? Di atas meja. Ini sangat berantakan. Seperti mereka sering mencari sesuatu. Tapi kenapa repot-repot mencari kalau catnya ada tepat di depan mata? Aneh. Jendelanya terbuka. Dan kalau pencurinya masuk lewat situ, tentu saja mereka pasti tinggalkan jejak kaki. Munzi, ini semua jejak kakimu. Tunggu, Munzi, lihat ini. Bagaimana menurutmu? Si penjahat pasti tinggalkan buku biografi ini. Yang berarti pemiliknya adalah pencurinya. Munzi, coba tebak. Kau tadi tanyakan tentang buku biografiku. Sekarang bukunya hilang. Apa kebetulan kau tertarik dengan seni? Ya, aku sangat suka menggambar. Dan di mana kau? Wibi, tepatnya jam berapa? Setelah sarapan. Benar, di mana kau setelah sarapan? Mengerjakan PA. Kau yakin? Ya, tentu saja aku yakin. Skip, kenapa kau seperti ini? Apa buku geografi ini terlihat asing bagimu tuan? Ini punyaku. Tapi kenapa kau mau mencurinya? Skip, aku mencuri. Kau yang mencuri. Kau yang mencuri cat Monzi. Kaulah penjahatnya. Tidak mungkin. Skip, lebih baik tarik kembali kebohongan itu. Teman-teman nantikan. Tak satu pun dari kalian yang mencuri apapun. Bagaimana kau yakin? Oh, mungkin aku memang tahu. Oke. Seperti perasaan saja, kan? Tapi aku benar. Kau yang pertama kali laporkan kau bukunya dicuri. Dan aku menemukannya di bawah jendelamu. Dan tanahnya dipenuhi dengan jejak kakimu. Semua mulai masuk akal. Tahu rupanya. Apa maksudmu? Kejahatan ini dilakukan Munzi. Benar. Itu kejahatan nyata dan kau berhasil memecahkannya. Bisa tolong jelaskan sebenarnya yang sering terjadi di sini? Wibi, Munzi lah yang mencuri bukumu. Kenapa kau melakukan itu? Ya, kenapa? Geografi itu memusankan sekali. Dan catnya, kau mencuri dari dirimu sendiri. Kau mencuri keduanya? Kau benar. Bagus sekali. Skip. Kau pecahkan kasusnya seperti detektif sungguhan. Hooray! Monzi jelaskan bagaimana dia melakukan semuanya untuk memberi Skip kesempatan jadi detektif sejati seperti yang dia inginkan. Kau melakukan ini akan susah. Kami suka tantangan. Ya. Mungkin ini bagus untuk mereka. Oke, kami harus pergi. Semuanya, perhatian. Bupsi dan Bupsi, waktu kalian berdua masuk tim, apakah kalian mengerti apa yang diharapkan dari kalian? Ya. Untuk jadi teratur dan disip. Tepat sekali. Disiplinlah. Mulai sekarang, jangan terlambat. Ya. Dengarkan baik-baik. Latihan dimulai besok pagi. Ini akan berat. Tapi semakin berkeringat, semakin banyak yang kau dapat. Segera ikuti perintahku. Maju. Aku belum memberikan perintahnya. Maju. Jalan. Lihat mereka. Mereka sangat bersemangat untuk memulai. Kurasa begitu. Bisa akan jadi berat. Kita lihat nanti. Bangun. Dan semangat. Siapa ini? Apa? Jam berapa sekarang? Setelah membereskan tempat tidur, langsung ke kamar mandi. Apa itu? Air es. Ayo semua, cepatlah. Siap untuk latihan kalian? 1 Dan 2. dan 3 Dan 4. 1 dan 2 Dan Ruang makan. Ruang makan. Aku bahkan tidak yakin ini apa. Apa kita tagih padunat atau semacamnya? Mimpi, kita hanya makan makanan sehat. Ini tinggi nutrisi. Ya ampun. Bagus pasukan. Angkat lutut tinggi-tinggi. Bagus. Matikan lampu.
Semakin banyak berkeringat, semakin banyak yang didapat. Nah, Yang aku inginkan sekarang hanyalah mandi air hangat. Dan tempat tidurku. Itu Janes. Ayo, kita harus pergi. Tunggu, mereka semua tertidur. kita harus peringatkan mereka. Bangun semuanya. Hanya berdiri datang. Hati-hati semuanya. Lindungi kepala kalian. Tetap tenang dan cari tempat berlindung. 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 Lihat di atas sana. Oh, aku tak bisa turun. Bertahanlah. Kami segera datang. Tetap di tempat aman. Kau sudah aman. Tidak apa-apa. Kita aman dan selamat. Kau pahlawanku. Wah, tadi itu menegangkan sekali. Benar sekali. Ini membuktikan yang kuajarkan pada kalian. Semakin banyak kau berkeringat. Semakin banyak yang kau dapatkan. Bobsi dan Bobsi akhirnya Saidarin General Stinger coba ajarkan selama ini kepada mereka. Bahwa kerja keras dan disiplin bisa persiapkan mereka untuk hal-hal besar. Milik kami. Ini dia. Kami yang lihat lebih dulu. Enak saja. Kami yang menembus sampai matang. Oh, itu makan siang kita. Ini jamur kami. Kau salah. Kami juga menunggu jamur ini tumbuh. Lihat apel-apel itu. Segar dan matang. Apel-apel kita. Kalian salah. Teman-teman, ayo kita ambil. Hey. Ouch. Jangan serakah. Ini apel kami. Kami temukan lebih dulu dari kalian. Jadi apa masalahnya? Ayo kita balas dendam. Ayo. Seraka. 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 Aku sudah bosan dengan rumput ini. Aku ingin sesuatu yang manis. Serangga tak berjaging. Lahap semua makanan terbaik di hutan. Bagaimana kalau... Ya ampun, ulat-ulat jahat melahap semua makanan terbaik di hutan. Bagaimana kalau? Semangka. Kelihatannya enak. Setumbuh permen. Ambil. Milik kami. Milik kami. Kalian serakah. Tidak, kalian yang serakah. Kalian serakah. Kalian serakah. Tidak. Kalian yang serakah. Kalian yang serakah. Seraka. Serakah. Katakan ada apa ini? Kumbang-kumbang itu memakan semua buah beri dan jamur. Benarkah? Para ulat bila mereka yang punya hak untuk semua makanan enak. Apa kalian tak ingin berbagi? Kami tak mau berbagi. Seraka. Serakah.
Seraka. Seraka. Diam. Kami akan keluarkan kalian dengan satu syarat. Berhenti bertengkar. Dan kalian hanya boleh memetik jamur dan buah beri dari sisi padang rumput kalian saja. Rencana bagus. Kami akan coba. Kami akan coba. Buah beri ini milik kami. Buah beri ini di sisi kami. Semaksimal ini ada di sisi kami. Seraka. Kalian seraka lagi. Seraka. Berbagi itu indah. Benar kan? Benar sekali. Asalnya luar biasa. Kita lakukan dengan baik. Mereka tak akan serahkan dengan makanan lagi. Ayo lakukan hal baik lainnya. Topik pelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini adalah yang bisa dimakan dan yang tak bisa dimakan. Mohon perhatiannya. Ini stroberi liar, merah, berair, dan manis. Dan kau bisa memakannya. Apa kau dengar itu? Dia bilang mereka bisa makan stroberi kita. Apa? Keterlaluan. Kuman-kuman itu akan melahap apa saja. Dan ini bunga dandelion. Bunga-bunga ini berwarna kuning. Tapi nanti mereka akan jadi putih dan berbulu halus. Ingat, bunga dandelion itu pahit. Apakah jelas? Ya, sudah jelas. Nyonya Bitli. Dia tak perlu beritahu mereka tentang itu. Dia terlalu baik. Yang kecil-kecil bisa makan makanan yang pahit. Ini adalah pohon apel. Dan ini buahnya. Rendah, berair, dan sayap lezat. Jasar makhluk-makhluk seraka. Itu makanan penutup kesukaan kita. Halo, kami minta maaf. Dan ini adalah ulat-ulat. Pupsi dan pupsi. Mereka berwarna hijau. Suatu hari mereka akan tumbuh sayap dan berubah menjadi kupu-kupu. Sejauh ini mereka belum bisa terbang. Belum bisa. Apa gunanya memberitahu pada anak kecil? Dan sekarang, anak-anak, ayo praktikkan teori hari ini. Pertama, cari pasangan kalian. Lihat ini, anak-anak. Apa ini? Berry? Ini stroberi liar. Ini sangat buruk. Aneh sekali. Mungkin belum matang. Tapi menurutku tampak sudah matang. Nyonya Bitli, di mana dandelionnya? Lihat di balik semak-semak itu. Anak-anak, coba katakan, apa warna bunga dandelion? Biru tua? Tidak mungkin. Bunga dandelion tidak biru. Aku tidak percaya. Nyonya Bitli, kau tak pernah tunjukkan kami apa seperti ini. Mentimu. Menjauh berbahaya. Halo, Nyonya Bitli. Hai. Anak-anak kecil. Pupsi dan aku berpikir untuk terbang. Ayo lanjut, Pupsi. Baiklah, anak-anak. Pelajaran hari ini selesai. Kalian semua boleh pulang sekarang. Aku kehilangan sentuhanku. Pengetahuanku sudah ketinggalan zaman. Aku tak bisa mengajar lagi. Selamat siang, Nyonya Bitli. Aku melihat bunga dandelion biru. Ulat yang bisa terbang. Dan mentimun dan pohon apel. Dan hariku tidak baik. Ulat-ulat, katamu. Tolong kami. Tolong kami. Kami di sini, di pohon. Apa yang kalian lakukan? Tolong turunkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami bisa jelaskan. Kami memberikan pada stroberi dan mengecat bunga dandelion. Kami gantung mentimun-mentimun di pohon dan soal terbang kami. Ya, Kalian bisa lihat apa yang terjadi. Bagus. Dan sekarang kau kalian berkenan. Jelaskan semua ini kepada murid-murid kecilku. Pupsi dan Pupsi berhenti mengganggu pelajaran Nyonya Bitli.
Anda cukup strawberry dan apel untuk dinikmati semua orang. Ini aku menyeberangi lautan. Aku berani hadapi semua badai dan pusaran air yang mencoba menarikku ke dalam. Aku juga bertemu dan harus melawan cumi-cumi raksasa yang mengerikan. Cumi raksasa? Kau bercanda? Aku serius. Aku ambil fotonya. Itu luar biasa. Apa kau tidak takut? Cumi-cumi itu bukan apa-apa dibandingkan tertangkap oleh orang-orang buas. Tapi aku tidak menyerah dan panik. Lalu ini apa? Itu saat aku selamatan desa kecil dari kebakaran hutan. Wow. Bertarung dengan cumi-cumi raksasa, hadapi orang-orang buas dan kebakaran. Apa kau tidak takut sama sekali? Aku bahkan tidak tahu apa artinya takut. Oh, begitulah kakakku. Berani dan heroik. Oh, kulpanya di oven. Ini ada di rumah kakaknya. Dia memintaku mengawasinya. Wow! Sang Jenderal memang pemberani. Aku ragu. Semua orang pasti takut akan sesuatu. Dan Jenderal Stingray yang pemberani pasti punya ketakutan tersembunyi lainnya. Kita akan lakukan ini. Cuacanya buruk sekali. Tapi ini pasti sudah sampai di rumah kakaknya. Api. Api. Apa kau lihat dia lari ketakutan? Menurutmu dia semua tidak takut apa-apa? Aku tidak percaya. Hantu. Hantu yang menyenangkan. Ini pasti akan membuatnya takut. Aku tersinggung. Kita susah payah membuat hantu seram ini. Dia malah mendengkur. Mungkinkah Sang Jenderal benar-benar telah taklukkan semua ketakutannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Uksi. Semua ketakutan. Halo, Upsi. Takut apa? Bukan apa-apa. Lupakan. Sentuhan terakhir. Dan, hop, lihatlah. Topan kengerian yang mutlak. Ada tanduk, taring, cakar, dan sisik. Aku yakin Jenderal Stinger akan sangat ketakutan. Tapi kenapa? Kenapa kalian mau menakut-nakuti kakakku? Kami tidak bermaksud menakuti. Kami mau pastikan apakah benar dia tidak punya rasa takut sama sekali. Kakekku yang paling berani. Meskipun topengnya sangat menakutkan, siapapun pasti akan ketakutan. Kita akan cari tahu. Berhenti. Kalian tak akan kubiarkan. Munzi, kembalikan topengnya. Tidak. Apa yang terjadi? Wow. Makhluk itu terbuat dari ketakutan murni. Itu Munzi. Tunggu cucuku. Aku terbang untuk keselamatanmu. Beraninya kau mengancam cucuku. Maafkan kami karena mencoba menakut-nakuti Jenderal. Dan kau buktikan bahwa kau tidak punya rasa takut sama sekali. Itu tidak sepenuhnya benar. Topeng yang kalian buat bisa menakuti bahkan orang yang paling berani. Aku harus menakut. Aku benar-benar ketakutan. Begitu ya? Tapi aku lebih khawatir lagi pada cucuku. Aku tidak mau dia atau teman-temannya terluka. Ini membuatku kalahkan semua ketakutanku. Setiap orang punya rasa takutnya masing-masing, tapi hanya dengan kalahkan rasa takut kita bisa benar-benar menjadi pemberani. Pagi untuk semua penghuni padang rumput. Mari kita lakukan beberapa gerakan olahraga untuk memulai hari ini. Di mana Wuxi? Wuxi, jam berapa kita seharusnya mulai? Aku hanya terlambat setengah jam. Perhatian, perhatian. Karena alasan teknis siaran kami akan dilanjutkan dalam 3 jam.
Untuk apa kau butuh jamuy karena sebesar itu? Menurutku sudah jelas, supaya tak terlambat lagi. Dan apa yang kau tunggu? Ayo jelajahi pemandangan dan lanskapnya. Sesuatu yang istimewa. Upsi, kau lupa kameramu. Sekarang satu jam penuh flamenco di radio kita. Muzi, kenapa kau menghilang dari acara jalan-jalan foto kita kemarin? Kita mengambil foto berbagai macam benda. Sungai, pohon pinus, dan pohon apel. Lihatlah. Oh, Munsi, kau lewatkan kesempatan bagus. Sebenarnya tidak. Kemarin aku mengambil banyak sekali foto bagus. Dan kalian tak akan bisa tebak siapa modelku. Tidak mungkin itu Upsi. Itu opsi dengan gantungan baju. Oh, lihat kumisnya. Kalian salah besar. Begitu acara opsi menari. Dia melompat udara. Saudaraku anggun seperti itu, nak. Dengan berjinjit. Apa yang kalian tertawakan? Kami melihat foto-foto Munsi dari kemarin. Benarkah? Aku juga mau lihat. Munzi. Kayaknya kau melakukan ini. Oh. Ya ampun. Anak-anak, apa yang sedang terjadi? Ini semua tentang foto-fotoku nenek Eni. Wupsi ternyata penari yang sangat berbakat, tapi dia tak pernah cerita ke siapapun. Apa aku salah? Aku yakin menari adalah hasrat rahasia Wupsi. Hasrat rahasia? Wupsi masih malu memamerkan bakatnya. Dia mungkin sama sekalian akan menertawakannya. Aku harus mengaku. Aku juga punya satu hasrat rahasia itu. Tapi itu seperti perempuan. Ayolah, hobimu tak mungkin lebih feminin dari hobiku. Oh, Sebenarnya aku juga punya hobi rahasia. Aku sama sekali tidak tahu soal itu. Tapi aku tahu yang akan kita lakukan. Apa mau kalian? Upsi, silakan. Aku membuatkannya untukmu. aku meracak ini. Kami minta maaf. Wupsi, aku senang lihatmu menari. Bukan begitu. Mainkan flamenco. Jangan coba sembunyikan bakatmu. Teman sejatimu akan selalu mengerti dan mendukungmu. Aku lahir hari ini. Selamat pagi. Munzi sudah bangun belum? Aku sudah bangun, tapi tadi aku jatuh dulu. Dalam mimpiku aku jatuh dari bulan. Munzi, kau bermimpi yang sama selama seminggu ini. Mungkin ada alasannya. Aku sebenarnya tahu. Suatu hari, kau jatuh dari bulan ke bumi dalam cangkang ini. Kau benar, aku sudah lupa hari itu. Waktu berlalu begitu cepat. Tapi kami tak akan pernah lupa hari saat kami mengadopsi cucu kesayangan kami. Tanggalnya tepat 1 minggu dari sekarang. Itulah sebabnya kau terus bermimpi tentang bulan.
dikelilingi bintang-bintang dan komet. Aku dengar kau melompat, bukan berjalan. Aku selalu merasa terhubung dengannya. Sayang sekali aku hampir tidak mengingatnya. Baiklah, ayo mulai. Kita kirim Monzi ke bulan. Dan bagaimana dia akan kembali? Dia akan jatuh dari bulan seperti sebelumnya. Dapat di tanggal sama, di dalam jangkaan bulan sama. Kalau dulu dia bisa melakukannya, dia bisa lakukan lagi. Aku akan pergi ke bulan. Munzi, ini berita bagus. Aku sangat senang untukmu. Mengatakan itu memang lebih mudah, Monzi. Tuan Dickens harus membuat rokat tepat waktu. Dan kau harus jalani sesi latihan prapenerbangan yang ketat. Menurut perhitunganku, Munzi akan sampai di bulan besok. Itu dia, lihat itu. Dia tanpa sangat memukau. Dia punya waktu 2 hari sebelum harus kembali dari bulan. Nana Eni, terima kasih sudah merajut baju antariksa hangat ini. Teman-teman sekalian, kita di sini hari ini untuk melepas Monzi ke luar angkasa. Saat dia datang ke bumi, dia mengubah hidup kita. Berkat dia, kita jadi lebih baik hati, dan lebih bersahabat. Munzi, kau akan kembalikan. Kami akan menunggumu. Jangan sampai ketinggalan hari bulan saat kau harus kembali ke bumi. Semuanya, bersiaplah untuk lepas landas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monzi sudah pergi jauh. Monzi pergi. Monzi? Halo, aku jatuh dari bulan. Lebih cepatnya dari roket. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tak pergi ke bulan? Kau memimpikannya. Ya itu memang mimpiku. Lalu aku berpikir, bagaimana jika aku terjebak di bulan selamanya? Dan aku tak akan pernah bertemu kalian lagi. Lebih baik aku tak pernah ke bulan daripada kehilangan kalian semua teman-temanku. Monzi. Tuan Weber, koranmu. Terima kasih, Monzi sayang. Oh, buku komik. Laba-laba super. Dia pahlawan sungguhan. Dia selamatkan kupu-kupu dari monster. Hebat. Dia menarik semut kecil dari air. Naga. Tidak, ini fiksi. Naga itu tidak ada. Bisakah aku lakukan yang laba-laba ini lakukan? Ayo, selamatkan yang lemah dan mereka yang butuh pertolongan. Halo Tuan Weber, apa yang kau pakai? Aku laba-laba super, dan aku akan tunjukkan kekuatan superku. Kekuatan supernya jelas bukan soal bitikan bagus. Tuan Weber, apa yang kau lakukan? Jangan sepermu hilangkan makanan penutup kami. Ayo pergi Pupsi.
Tidak, laba-laba super tak pernah menyerah. Ayo. Rasakan. Rasakan. Oh, sepertinya ada yang butuh pertolongan. Siapapun. Bertahanlah. Laba-laba super akan datang menyelamatkan. Aku tenggelam. Tolong aku. Tolong aku. Tuan Weber selamat! Tuan Weber selamat! Terima kasih. Sama-sama. Apa yang kau pakai itu, Tuan Weber? Apakah itu semacam baju selam? Aku laba-laba super. Akan kubuktikan. Akan kuperlihatkan. Oh, tidak. Api. Kebakaran. Aku tidak takut. Aku tak takut api. Aku Super Weber. Ayo. Dasar laba-laba pengecut. Aku sangat berterima kasih. Kau pahlawan sejati. Bukan apa-apa. Aku laba-laba super. Sudah tugasku menolong yang lain. Laba-laba super! Super Weber! Super Weber! Super Weber! Oh! Oh, naga. Aku akan perbaiki atapnya. Apinya membuat lubang di sana. Aku bukan Super Weber. Cuma laba-laba biasa tanpa kekuatan super. Tuan Weber, kami ingin jadi Super Weber sepertimu. Bisa bantu. Pada akhirnya, Tuan Weber menjadi terkenal. Semua anak-anak di padang rumput mulai bermain laba-laba super. Dan siapa yang bisa buat kostum lebih baik untuk ini selain Tuan Weber?